Perkenalkan, nama saya Charles Ginting, NIM J1A216029. Di sini saya akan menerangkan tentang kinerja alat pengering efek rumah kaca untuk pengeringan mie sagu. Pendahuluan. Latar belakang. Sagu merupakan salah satu komoditi yang memiliki potensi besar di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sagu sekitar 50% dari produksi sagu dunia. Hidayat 2015. Sagu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai bahan pangan sumber karbohidrat di beberapa daerah seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Riau, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, setiap industri pangan wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa umur simpan pada setiap produk pangan. Umur simpan atau biasa disebut masa kadaluarsa adalah informasi krusial bagi konsumen dan wajib diinformasikan oleh produsen, menurut Kusnandar et al. 2010. Karena berkaitan dengan keamanan dan kelayakan produk pangan untuk dikonsumsi dan memberikan petunjuk terjadinya perubahan di cita rasa, penampakan, dan kandungan gizi produk umur simpan sangat erat kaitannya dengan penurunan mutu suatu pangan yang diakibatkan oleh pertumbuhan mikroorganisme, aktivitas enzim dan reaksi kimia dan biokimia. Hal tersebut dapat dikurangi dengan menurunkan aktivitas air AW. Pengeringan merupakan salah satu metode pengawetan alami dan paling tua yang dilakukan dengan cara menguapkan sejumlah air dan pangan basah dengan bantuan panas. Berkurangnya kadar air juga dapat menyebabkan turunnya nilai aktivitas air AW, ASLA, dan Janin 2021. Mie sagu setelah pencetakan memiliki kadar air yang masih tinggi. Pengeringan mie sagu dan penjemuran memiliki kelemahan, yaitu ketidakseragaman dan kemungkinan terkontaminasi oleh pengkotor atau mikroorganisme sehingga mie sagu yang dihasilkan terlihat tidak menarik. Alat pengering efek rumah kaca dapat mengatasi kelemahan dari penjemuran dengan biaya yang tetap murah dan menghasilkan mutu yang seragam. Selain masa simpan yang lebih lama, pengeringan memiliki manfaat mempermudah distribusi mie, mengurangi volume mie, dan biaya penyimpanan menjadi lebih murah. Yang pertama, metode tahapan desain keteknikan. Tahapan desain keteknikan uji kinerja pengering efek rumah kaca menggunakan Human Cancer Design (HCD) sebagai metode penelitian. Dalam hal ini, peneliti berfokus kepada manusia atau target user, yakni Pondok Sagu Metro yang berada di Kelurahan Situ Gede, Bogor. Tahapan awal metode ini adalah memahami user terlebih dahulu dan mengetahui kebutuhan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Hasil wawancara dan observasi menghasilkan sebuah permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pendekatan empati digunakan dalam metode ini sehingga menghasilkan ide dan prototipe yang kemudian didiskusikan kepada target pengguna agar menghasilkan solusi yang tepat guna sesuai kebutuhan. Metode HCD memiliki 5 tahapan, yakni identifikasi masalah, verifikasi masalah, ideasi, prototipe, dan verifikasi solusi. Yang kedua, fase eksplorasi. Eksplorasi adalah tahap peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung dan penggunaan dalam hal ini Pondok Sagu Metro. Wawancara dilakukan menemukan permasalahan yang dirasakan dan belum terdefinisikan, sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui pengolahan mie sagu, khususnya pada proses pengeringan dan kondisi lapangan. Hasil wawancara observasi selanjutnya dijadikan penentu fokus masalah. Fase pendefinisian masalah. Fase ini adalah menghasilkan permasalahan atau faktor penyebab masalah dari observasi secara lebih dalam dilakukan langsung. Pengujian pendahuluan pengering efek rumah kaca menghasilkan data yang dapat mendefinisikan masalah dan menjadi acuan pada fase ideasi. Pada fase mendefinisian masalah bertujuan sebagai validasi masalah yang dialami oleh user. Keempat, fase ideasi. Fase ideasi bertujuan menemukan solusi dari masalah yang sudah ditetapkan. Pada fase ini, konsep ide berdasarkan dengan melakukan brainstorming dan dengan anggota kelompok proyek dan mempelajari literatur untuk memberikan prototipe yang sesuai dan keinginan dan kapabilitas mitra. Setelah menghasilkan ide, selanjutnya ide-ide yang sudah dikembangkan didiskusikan untuk selanjutnya dipilih dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas user. 5. Fase pengembangan prototipe. Pengembangan prototipe dilakukan berdasarkan hasil fase ideasi yang telah didiskusikan oleh kelompok proyek mitra. Pembuatan prototipe pada peneliti ini mempelajari kinerja pengering rumah kaca untuk menurunkan nilai kadar air pada mie sagu sesuai standar yang telah disepakati, mengetahui pada aliran udara dalam ruang pengering dan mengetahui perlakuan dan SOP pengering mie sagu. Keenam, fase validasi. Fase validasi berguna memperkuat apakah prototipe yang ditawarkan sudah menjadi solusi yang tepat
untuk permasalahan yang dialami pada pengeringan Pondok Sagu Metro. Validasi dapat dikatakan suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses dapat memberikan hasil yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik menurut Ahadi dan Effendi 2019. Analisis mutu fisik kadar air sebelum dan sesudah pengembangan prototipe selanjutnya dibandingkan. Kemudian konstanta laju pengeringan dibandingkan agar melihat perbedaan setelah dan sebelum prototipe ide. Tujuan untuk melihat apakah solusi yang ditawarkan sudah menjawab permasalahan yang ada atau tidak. Hasil analisis kinerja rumah pengering juga dapat menunjukkan bagaimana perlakuan yang tepat untuk pengeringan mie sagu. Hasil dan pembahasan. Hasil eksplorasi. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan beberapa permasalahan yang dialami mitra yakni Pondok Sagu Metro, yakni mie sagu direkomersialisasikan memiliki masa simpan yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena mutu fisik kadar air dan mie sagu yang belum diketahui distandardisasi sehingga dibutuhkan pengujian untuk mengetahui keseragaman mutu fisik kadar air. Mutu fisik kadar air berpengaruh terhadap umur simpan mie sagu. Instan kadar air berperan sebagai penentu kesegaran dan daya awet suatu bahan pangan. Berdasarkan hasil observasi langsung didapatkan spesifikasi alat pengering rumah kaca dengan luas ruang 45,58 mm persegi dan proses pengeringan dilakukan belum memiliki standar rumah pengering dapat dilihat. Rangka ruang pengering menggunakan material hollow PVC dengan ukuran 40 x 40 x 1,5 mm. Dinding pengering menggunakan material solar tube bening dengan tebal 2 mm dan lebar 1,220 mm. Terdapat 2 buah turbin ventilator yang berperan sebagai pembuangan udara lantai pengering. Pengering dicor keluar dan masuknya bahan. Alat pengering mensuplai udara dari luar dengan menggunakan satu buah blower berdaya 50 W. Dalam penentuan selesainya pengeringan pada pekerja hanya bertumbuh kepada pematahan mie yang mudah dan renyah sebagai parameter mie sudah kering. Permasalahan selanjutnya adalah asumsi ukuran pengemasan yang kurang tepat untuk bobot mie sagu kering yang bertera pada label kemasan. Kemasan diukur dengan mie dapat dilihat pada kemasan primer menggunakan bahan polipropilenen PP berukuran 17,5 x 21,5 cm mengemas mie sagu yang berbobot kering 250 gram berdasarkan untuk bentuk dan ketebalan rata-rata sebesar 7 cm. Bentuk mie sagu yang tebal berdasarkan pada kemampuan dan waktu pengeringan menggunakan rumah pengering dengan sumber energi utama panas matahari. Permasalahan yang telah diverifikasi selanjutnya dibuat solusi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mitra. Setelah melakukan brainstorming dan diskusi dengan pihak Pondok Sagu Metro, alternatif yang terpilih dari 3 alternatif yang ditawarkan adalah dengan menurunkan bobot mie basah menjadi 100 gram. Alternatif tersebut terpilih selain untuk komersialisasi mie instan sagu, usaha juga dapat menggunakan mie sebagai stok untuk resto. Solusi ini juga dirasa memiliki biaya pengembangan yang paling murah karena tidak membutuhkan perubahan pada spesifikasi rumah pengering dan pembuatan kemasan yang relatif murah dibandingkan dengan mie sagu ukuran sebelumnya. Kapasitas dan durasi pengeringan. Parameter kapasitas pengeringan berfungsi untuk mengetahui banyaknya bahan yang diberikan pada alat pengering rumah kaca. Semakin banyak beban yang dikeringkan, maka durasi pengeringan akan berlangsung lebih lambat. Durasi pengeringan diamati mengetahui lama pengeringan yang dibutuhkan untuk mengeringkan mie sagu hingga mencapai kadar air sesuai, yakni di bawah 14,5%. Suhu dan kelembapan udara pada inlet dan outlet serta di ruang pengering dapat dalam proses pengeringan. Suhu rak pengering dan lingkungan, outlet pengeringan dan ruang pengeringan semuanya diamati secara langsung. Suhu masuk dalam ruang pengering dianggap sama, semuanya diamati secara langsung. Suhu dan kelembapan juga diamati pada setiap rak untuk mengetahui kondisi pada masing-masing rak. Yang selanjutnya, laju pengeringan bahan. Laju pengeringan bahan adalah banyaknya penguapan air pada bahan persatuan waktu atau penurunan kadar air bahan dalam suatu waktu atau jumlah penurunan kadar air dalam kesatuan waktu. Laju pengeringan dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dalam susunan bahan usaha dikeringkan, suhu, kelembapan dan kecepatan aliran udara pengering.
Menurut Umar et al. 2016, laju pengeringan dapat terbagi menjadi dua periode, yaitu laju pengeringan tetap dan laju pengeringan menurun. Tujuan dari laju pengeringan adalah mengetahui cepat lambatnya suatu proses pengeringan. Laju pengeringan selama proses pengeringan dinyatakan dalam persamaan berikut. dW per dt WT kurang WT tambah AT buka kurung 1 kali 100%. Keterangan dW atau dt adalah sama dengan laju pengeringan persen BK per jam. WT kadar air pada waktu ke ditambah buka kurung persenannya di BK. WT per AT X PT kadar air pada selang waktu ke selanjutnya kapasitas dan durasi pengeringan. Kapasitas dan durasi pengeringan untuk masing-masing pengujian mie sagu dengan menggunakan pengering ini adalah 900 gram per batch dengan menempatkan 3 keping mie berbobot 100 gram per keping pada setiap loyang dengan perlakuan penempatan loyang di 3 tingkat rak yang berbeda. Kapasitas mie pada rak pengering ditentukan secara trial dan error melalui pengujian pendahuluan kapasitas setiap loyang dapat menampung efektif hingga 6 keping mie mentah berbobot 100 gram. Bobot akhir mie sagu yang sudah dikeringkan berkisar antara 79,83 gram. Kapasitas maksimal dari alat pengering rumah kaca yang memiliki 12 rak yang mampu menampung 6 loyang dapat masing-masing rak 324 keping dengan bobot 100 gram atau 32,4 kg mie sagu. Pada masing-masing pengujian durasi pengering mie sagu yang dibutuhkan adalah 3 jam, 3,5 jam, dan 3,5 jam untuk masing-masing pengulangan 1, 2, dan 3. Durasi pengeringan yang dihasilkan dari setiap pengujian tidak berbeda signifikan. Durasi pengeringan pada pengulangan satu sedikit lebih cepat karena durasi pengujian dipengaruhi oleh iradiasi surya pada saat pengeringan berlangsung. RH lingkungan dan ruangan berbeda serta kadar air awal yang berbeda. Udara pada ruang pengering rumah kaca dikontrol dengan penggunaan blower sebagai inlet dan turbin ventilator sebagai outlet. Kelembapan udara masuk dan keluar pada rumah pengering. Kelembapan udara masuk dan keluar pada rumah pengering. Kelembapan udara dapat diketahui. Kelembapan udara keluar dapat diketahui dari kelembapan udara yang diamati pada turbin ventilator sebagai media pembuangan udara keluar dapat diketahui dari kelembapan udara yang diamati pada turbin ventilator sebagai media pembuangan udara rumah pengering. Kelembapan relatif RH adalah satuan yang menggambarkan jumlah uap air yang terkandung dalam air, udara, dan fase gas. Ketika persentase RH pada turbin ventilator lebih kecil dibandingkan dengan persentase RH pada ruang pengering mendefinisikan udara lembab yang terdapat pada ruang pengering belum dikeluarkan. Ketika persentase RH pada outlet lebih besar dibandingkan dengan persentase RH pada ruang pengering mendefinisikan udara lembab keluar dari ruang pengering. Rata-rata RH di lingkungan outlet pengering dan ruangan pengering pada masing-masing pengulangan adalah 54,14%, 31,86%, 28,57% untuk pengulangan 43,29%, 29,43%, 26,24%, dan pengulangan kedua 53,75%, 28%, 26,54%. Untuk pengulangan ketiga, penggunaan turbin ventilator sebagai outlet mengeluarkan udara yang lembab cukup efektif. Selain itu, fungsi dari turbin ventilator adalah sebagai kontrol kelembapan dan suhu agar udara yang lembab dan suhu pada ruang pengeringan mencapai kriteria suhu pengeringan mie sagu 45 derajat Celcius. Hal ini dapat dilihat dari pengulangan 1 sampai 3 yang menunjukkan nilai RH pada pengamatan RH pada turbin lebih tinggi dibandingkan dengan RH ruangan. Pada awal pengeringan pengulangan 1 dan 3, nilai RH pada outlet dan ruangan tidak terlalu berbeda signifikan yang disebabkan pada waktu tersebut turbin ventilator belum mengeluarkan udara dari ruang pengering. Laju pengeringan mie sagu. Proses pengeringan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode dan pengeringan laju tetap dan periode tentang pengeringan laju dan menurun. Laju pengeringan tetap terjadi pada awal proses pengeringan bagi biologis dengan kadar air awal lebih besar 70%. Laju pengeringan pada awal pengeringan tinggi
karena penguapan air bebas permukaan bahan ke lingkungan pada pengeringan dan kadar air bawah keringan di bawah pengeringan 30% BB. Pengeringan laju konstan berlangsung singkat jika dibandingkan dengan bahan yang memiliki kadar air awal di atas 70% BB. Hal ini menjadi landasan pada penelitian ini untuk melakukan pengamatan setiap 30 menit sekali agar dapat melihat perubahan laju pengeringan secara lebih dalam dan berpengaruh terhadap koefisien R2 pada kurva laju pengeringan. Perhitungan pengeringan kapasitas maksimum. Hasil pengamatan yang dilakukan dapat membantu menghitung dan mengevaluasi proses pengeringan menggunakan alat pengering efek rumah kaca dengan kapasitas penuh. Kapasitas maksimum dari alat pengering yang digunakan Pondok Sagu Metro dengan menerapkan solusi yang baru adalah 324 keping mie atau 32,4 kg. Diperoleh kadar air mie sagu sebesar 30 derajat BB dengan mengambil kadar air tinggi. Kebutuhan kadar air akhir mie sagu adalah 13% BB merupakan perhitungan perkiraan massa air yang diuapkan dengan susut bobot. Ini adalah perhitungan yang didapatkan. Bobot awal mie sagu WO 32,4 kg, bobot air 32,4 kg kali 30% didapatkan 9,72 kg. Bobot mie sagu awal 32,4 kg dikurang 9,72 kg sama dengan 22,68 kg. Bobot air 13% per 100% sama dengan X per 22,6 kg tambah X didapatkan 100 kali 100X sama dengan 293,8 kg ditambah 13X sama dengan X per sama dengan 3,39 kg. Bobot akhir mie sagu sama dengan 22,68 kg ditambah 3,39 kg sama dengan 26,07 kg. Massa air yang diuapkan WU per WO kurang WT sama dengan 32,4 kg dikurang 26,07 kg sama dengan 633 kg. Susut bobot SB sama dengan per WO kurang WT kali 100% per WO sama dengan 32,4 kg kurang 26,07 kg per 32,4 kg dikali 100%. Ini laju pengeringan dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Waktu pengeringan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan durasi operasional, yakni selama 6 jam laju pengeringan LP sama dengan MO kurang MB. Jadinya didapatkan 44,9% dikurang 16,2% kali 100% per 6 didapatkan 4,78% BK per jam. Setelah menghitung rata-rata laju pengeringan, selanjutnya diperlukan data untuk menghitung konsumsi energi spesifik. Diperoleh dari perkalian antara total iradiasi harian dengan 27 luas penangkap surya sebesar terkena panas adalah 16,9 milisenti dan total iradiasi harian diambil berdasarkan penelitian jumlah sebesar 16,373 mJ per m. Berikut merupakan perhitungan radiasi yang diterima konsumsi energi spesifik. Radiasi yang diterima 16,373 mJ per milimeter persegi kali 16,9 mm persegi sama dengan 277.686 mJ. Konsumsi energi spesifik IHXA WU per 16,37 mJ 2 kali 16,9 per 633 kg sama dengan 43.868 mJ kilogram uap air. Kondisi rumah pengering. Suhu lingkungan sebesar 33 derajat Celcius. Titik 1 diproyeksikan kerataan suhu rumah pengering sebesar 42,5% derajat Celcius. Titik 2. Selanjutnya diproyeksikan menuju RH oleh rumah pengering sebesar 60%.
Kemudian dari hasil proses di titik 2 diperoleh RH yaitu sebesar 29. Ini dapatnya RH 0,0002 kg air. Didapatkan hasilnya 455 mili per jam. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kebutuhan laju aliran udara yang dibutuhkan untuk mengeringkan mie sagu sebanyak 32,4 kg dari durasi yang ditentukan yaitu 6 jam sebesar 455 mm per jam. Laju aliran volumetrik udara dapat ditingkatkan dengan meningkatkan spesifikasi dan daya blower sebagai input udara. Kesimpulannya, pengujian pengeringan sagu dan alat pengering rumah kaca merupakan sebagai permasalahan unit pengering untuk mengetahui perlakuan yang tepat menghasilkan mutu fisik kadar air yang seragam. Prototipe yang dilakukan adalah menurunkan bobot mie 320 gram menjadi 100 gram bobot basah dan penggunaan layang dengan permukaan berlubang efektif dan mempercepat laju pengeringan. Kapasitas maksimum dari alat pengering RRK sebanyak 32,4 kg atau 324 keping mie. Hasil pengujian pengeringan dapat mengeringkan mie sagu dengan mutu fisik kadar air seragam sesuai SNI di bawah 14,5% BB. Durasi yang dibutuhkan adalah selama 3,5 jam dengan rataan suhu di atas 40 derajat Celcius dan RH di bawah 28%. Membutuhkan energi listrik untuk blower sebesar 175 watt per jam. Berdasarkan hasil analisis, sebesar aliran udara yang disebabkan oleh blower belum mampu meratakan suhu dalam ruangan pengering. Parameter pematahan mie yang mudah dan renyah dapat menjadi acuan bahwa pengering telah selesai. Refleksi, penelitian lebih lanjut mengenai validasi umur simpan mie sagu mendesain dengan menggunakan energi biomasa sebagai alternatif sebagai pengering karena pengering menggunakan alat pengering efektif rumah kaca sangat bergantung terhadap kondisi cuaca. Rencana implementasi pengeringan sagu menggunakan alat rumah kaca dengan menurunkan bobot awal mie sagu menjadi lebih kecil 100 gram dan dikeringkan menggunakan layang yang memiliki permukaan berlubang sehingga dapat memperlancar aliran udara untuk melewati bahan. Perlakuan membalikan posisi mie sagu 1 jam secara periodik. Saat dikeringkan dapat meratakan dan mempercepat proses pengeringan. Kemudian parameter pematahan lipatan mie bagian dalam dengan mudah dan renyah dapat menjadi acuan bahwa pengering mie sagu sudah dapat dikatakan selesai. Saat pengeringan berlangsung, keadaan blower selalu hidup dan kondisi lantai pengering rutin dibersihkan agar mengurangi kontaminasi bahan yang dikeringkan.